Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Priyanti. Saya dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang memori komputer. Yang pertama ada pengertian memori, lalu sifat memori, dan yang terakhir ada jenis memori. Pengertian memori. Memori adalah perangkat keras atau hardware yang berfungsi mengolah data dan instruksi. Semakin besar memori yang disediakan, semakin banyak data maupun instruksi yang dapat diolahnya. Selain bertugas sebagai alat proses, memori juga berfungsi sebagai media penyimpanan data. Sifat memori. 1. Volatile memory atau volatile storage adalah memori komputer yang membutuhkan daya listrik untuk menjaga informasi yang tersimpan. Dengan kata lain, perlu daya listrik agar informasi tetap tersimpan. Memori volatil mempertahankan informasi atau data selama catu daya aktif. Tetapi ketika catu daya dimatikan atau terputus, informasi atau data yang tersimpan akan hilang. Contohnya DRAM dan SRAM. Yang kedua, non-volatile memory atau non-volatile storage adalah memori komputer yang tetap dapat menyimpan atau menjaga informasi atau data yang ada di dalamnya meski tidak tersedia daya listrik. Contoh memori non-volatil adalah read-only memory atau ROM, flash memory, RAM, ferroelectric atau VRAM, sebagian besar jenis magnetic storage dalam komputer, misalnya hard disk, disket, dan pita magnetik, optical disk, dan lain-lain. Jenis memori. Terdapat dua jenis memori yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal dibagi menjadi dua yaitu ROM atau read-only memory dan RAM atau random access memory. Memori internal adalah memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. ROM atau read-only memory. ROM atau read-only memory adalah memori yang hanya dapat dibaca, tidak dapat dihapus, dan sudah diisi oleh pabrik pembuat komputer, atau tidak bisa disetting kembali. Perintah pada ROM sebagian akan dipindahkan ke RAM pada saat komputer mulai dinyalakan. Perintah yang ada di ROM antara lain adalah 1. Perintah untuk membaca sistem operasi dari disk. Yang kedua, perintah untuk mengecek semua peralatan yang ada di unit sistem. Yang ketiga, perintah untuk menampilkan pesan di layar. Jenis-jenis ROM atau read-only memory. Yang pertama ada PROM, lalu EPROM, dan yang ketiga ada EEPROM. PROM atau Programmable Read-Only Memory. Jika isi ROM ditentukan oleh vendor, PROM dijual dalam keadaan kosong, dan kemudian dapat diisi dengan program oleh pemakai. Setelah diisi dengan program, isi PROM tak bisa dihapus. EPROM atau Erasable Programmable Read-Only Memory. Berbeda dengan PROM, isi EPROM dapat dihapus setelah diprogram. Penghapusan dilakukan dengan menggunakan sinyal ultraviolet. Lalu EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. EEPROM dapat menyimpan data secara permanen, tetapi isinya masih bisa dihapus secara elektris melalui program. Salah satu jenis EEPROM adalah flash memory. Flash memory biasa digunakan pada kamera digital, konsol video game, dan chip BIOS. RAM atau Random Access Memory. RAM atau Random Access Memory adalah memori tempat penyimpanan sementara pada saat komputer dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Fungsi dari RAM adalah mempercepat pemrosesan data pada komputer.
Semakin besar RAM yang Anda miliki, maka semakin cepatlah komputer yang Anda miliki. Jenis-jenis RAM atau Random Access Memory. Yang pertama ada EDORAM, SDRAM, DDRAM, DDR-SDRAM, dan RDRAM. EDORAM atau Extended Data Out RAM. EDORAM memiliki fungsi seperti RAM, akan tetapi jenis ini mempunyai kemampuan kerja sangat tinggi dan cepat dalam membaca dan mentransfer data. Bentuk EDORAM adalah SIMM atau Single Inline Memory Module, slot memori pada motherboard yang memiliki 72 pin. DDR-SDRAM atau Double Date Rate Synchronous Dynamic RAM. DDR-SDRAM adalah tipe memori generasi penerus SDRAM yang memiliki kemampuan 2 kali lebih cepat dari SDRAM. Slot memori yang digunakan di DRAM SDRAM memiliki jumlah pin lebih banyak dari SDRAM, yaitu 184 pin. RDRAM atau Rambus Dynamic RAM. RDRAM adalah sebuah memori berkecepatan tinggi, digunakan untuk mendukung prosesor Pentium 4. Tipe RDRAM menggunakan slot RIMM yang mirip dengan slot SDRAM. Fungsi memori internal. Yang pertama, menyimpan data yang berasal dari piranti masukan sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses. Yang kedua, menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke piranti keluaran. Yang ketiga, menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masukan atau dari piranti pengingat sekunder. Lalu memori eksternal. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan jenis akses data dan berdasarkan karakteristik bahan. Memori eksternal adalah memori yang tidak berhubungan langsung dengan motherboard. Disebut eksternal karena biasanya letaknya tidak terhubung langsung dengan motherboard, bahkan ada yang di luar casing atau box CPU. External memory selain memiliki sifat penyimpanan yang permanen atau non-volatil, biasanya juga memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Memori eksternal juga disebut memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Yang termasuk dalam kategori eksternal memori adalah floppy disk, hard disk, optical disk, CD-ROM, flash memory, tape drive, zip disk, dan lain-lain. Berdasarkan jenis akses data, memori eksternal dibagi menjadi dua, yaitu 1. DASD atau Direct Access Storage Device, di mana ia mempunyai akses langsung terhadap data. Contoh, magnetik seperti floppy disk dan hard disk, removable hard disk seperti zip disk dan flash disk. Yang ketiga, optical disk. Lalu yang kedua ada SASD atau Sequential Access Storage Device, akses data secara tidak langsung atau berurutan, seperti pita magnetik. Berdasarkan karakteristik bahan, yang pertama ada punch card atau kartu berlubang, merupakan kartu kecil berisi lubang-lubang yang menggambarkan berbagai instruksi atau data. Yang kedua, magnetic disk. Disk merupakan sebuah piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik yang dilapisi dengan bahan yang dapat dimagnetisasi. Data direkam di atasnya dan dapat dibaca dari disk dengan menggunakan kumparan pengkonduksi atau conducting coil yang dinamakan head. Pada operasi penulisan, arus listrik pada head memagnetisasi disk. Pada operasi pembacaan, medan magnet pada disk yang bergerak di bawah head menghasilkan arus listrik pada head. Selama operasi pembacaan dan penulisan, head bersifat stasioner sedangkan piringan bergerak di bawahnya. Yang ketiga, optical disk, terbuat dari bahan-bahan optik seperti dari resin dan dilapisi dengan permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium. Lalu yang keempat ada pita magnetik. Sistem pita menggunakan teknik pembacaan dan penulisan yang sama dengan sistem disk. Media sistem ini adalah pita milar lentur yang dilapisi dengan oksida magnet. Pita dan drive pita merupakan analog terhadap sistem tape recorder. Medium pita berbentuk track-track paralel dalam jumlah sedikit. Sistem pita magnetik kuno memakai 9 buah track. Sistem pita magnetik terbaru menggunakan 18 atau 36 track.
Data ditulisi dan dibaca dalam bentuk blok-blok continuous yang disebut physical records pada pita. Blok-blok pada pita dipisahkan oleh gap yang dikenal sebagai inter-record gaps. Lalu yang terakhir adalah fungsi memori eksternal. Yang pertama, menyimpan data bersifat tetap atau non-volatil baik pada saat komputer aktif atau tidak. Yang kedua, melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Yang ketiga, menyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM dan untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.